sebaik-baiknya orang melakukan kebaikan, maka jangan lupa bagaimanakah kualitas kebaikan kita. Banyak orang berbondong-bondong mengerjakan kebaikan, beramal soleh, bagus, akan tapi jauh lebih bagus lagi kalau kita coba memperhatikan kualitas ibadah kita, kualitas kebaikan kita. Karena ibadah yang asal-asalan, ibadah yang tidak berkualitas, tentu akan menjauhkan dari pengampunan Allah, menjauhkan dari rahmat Allah, menjauhkan dari anugerah Allah. Maka di waktu yang singkat ini, antara maghrib dengan isya ini, maka ayo ke depan kita ingin berbicara, ayo kita asah kualitas kebaikan kita. Sholatmu yang banyak, rukuk sujudnya bagus, infak sedekahmu yang banyak bagus, bacaan Al-Quranmu yang banyak bagus, segala amal kebaikan yang ditambah setiap saat bagus. Akan tetapi ingat bagaimana kualitas itu. Kualitas itu yang menjadikan syarat untuk diterimanya amal ibadah. Kalau orang hanya nambah sujud tapi nggak dipikir kualitasnya, tidak dipikir standar untuk diterima oleh Allah, khawatir kita kepleset. Banyak amal kebaikan, giliran nanti ngadep kepada Allah, menghadap kepada Allah, tak taunya tidak ada sama sekali amaliyahnya. Tidak ada sama sekali, maka rugi di atas rugi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna syahida yu'maru ilan nar. Ada orang yang mati syahid disuruh masuk neraka. Orang mati syahid. Ada orang kemana-mana keliling ceramah berdakwah, jamaahnya banyak, santrinya banyak, disuruh nyemplung neraka. Ada orang haji umroh oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh nyemplung neraka. Kenapa? Kok bisa orang mati syahid harusnya dapat surga? Kok bisa orang yang berdakwah menyebarkan kebaikan harusnya masuk surga, kok bisa diperintah masuk neraka? Ternyata di sini banyak orang yang terlena di dalam urusan kualitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Karim Al-Mannan Adzil Tawli wal Ihsan, wa sallallahu wa sallama ala khairil anam habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi wa adba'ihi ila akhir zaman. Allahumma ya Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma ba'd. Para jamaah hadirin hadirat, para pemirsa, perindu-perindu Allah, perindu-perindu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang sangat besar Allah curahkan kepada kita sehingga Allah mempermudah kita bisa sholat berjamaah di masjid yang kita muliakan ini, masjid kita cintai ini. Mudah-mudahan amaliyah sholat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara kebaikan, tentu siapa yang tidak punya ladang kebaikan? Kami yakin para jamaah yang hadir
di masjid yang mulia ini Anda semuanya banyak kebaikan. Anda punya puasa insya Allah, Anda punya membaca Al-Quran insya Allah, Anda punya sholat insya Allah, Anda punya infak sedekah, bahkan mungkin ada yang punya kebaikan haji, ada yang punya kebaikan umroh, ada yang punya kebaikan berbakti kepada orang tua, ada yang punya kebaikan mencari ilmu. Insya Allah itu kebaikan-kebaikan akan menghantarkan kita berada di wilayah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi tentu sebaik-baiknya orang melakukan kebaikan, maka jangan lupa bagaimanakah kualitas kebaikan kita. Banyak orang berbondong-bondong mengerjakan kebaikan, beramal soleh, bagus, akan tapi jauh lebih bagus lagi kalau kita coba memperhatikan kualitas ibadah kita, kualitas kebaikan kita. Karena ibadah yang asal-asalan, ibadah yang tidak berkualitas tentu akan menjauhkan dari pengampunan Allah, menjauhkan dari rahmat Allah, menjauhkan dari anugerah Allah. Maka di waktu yang singkat ini antara maghrib dengan isya ini, maka ayo ke depan kita ingin berbicara, ayo kita asah kualitas kebaikan kita. Sholatmu yang banyak, rukuk sujudnya bagus, infak sedekahmu yang banyak bagus, bacaan Al-Quranmu yang banyak bagus, segala amal kebaikan yang ditambah setiap saat bagus. Akan tetapi ingat bagaimana kualitas itu. Kualitas itu yang menjadikan syarat untuk diterimanya amal ibadah. Kalau orang hanya nambah sujud tapi nggak dipikir kualitasnya, tidak dipikir standar untuk diterima oleh Allah, khawatir kita kepleset. Banyak amal kebaikan, giliran nanti ngadep kepada Allah, menghadap kepada Allah, tak taunya tidak ada sama sekali amaliyahnya, tidak ada sama sekali, maka rugi di atas rugi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna syahida yu'maru ilan nar. Ada orang yang mati syahid disuruh masuk neraka. Orang mati syahid. Ada orang kemana-mana keliling ceramah berdakwah, jamaahnya banyak, santrinya banyak, disuruh nyemplung neraka. Ada orang haji umroh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh nyemplung neraka. Kenapa? Kok bisa orang mati syahid harusnya dapat surga? Kok bisa orang yang berdakwah menyebarkan kebaikan harusnya masuk surga, kok bisa diperintah masuk neraka? Ternyata di sini banyak orang yang terlena di dalam urusan kualitas. Maka insya Allah kami husnudon, jamaah yang hadir di kajian maghrib ini, insya Allah ini jamaah-jamaah yang kualitas ibadahnya memenuhi syarat dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira apa pengesahan kualitas ibadah kita ini apa? Ulama mengatakan, jika ingin ibadahmu diterima oleh Allah, penuhi 4 syarat. Tolong didengeri. Jika ingin ibadahmu diterima oleh Allah, penuhi 4 syarat. Yang pertama, ayaksida biha wajhallah. Jangan sekali-kali melakukan ibadah sekecil apapun dan segede apapun kecuali lakukan itu semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka standar pertama, pengesahan pertama di dalam kualitas ibadah kita, jangan pernah melakukan amaliyah apapun kecuali karena Allah. Ngapain kamu ke masjid sekarang? Ke masjid mau ngapain kamu? Mau ibadah sholat maghrib karena siapa? Oh, karena Pak DKM. Nggak masuk. Nggak masuk itu. Walaupun sholatnya nangis. Sholatnya nangis, Pak. Sujudnya bercucuran air mata. Tapi ternyata salah niat, Pak. Ke masjid bukan karena Allah. Kamu ke masjid karena siapa kamu? Aduh, ke masjid gak enak, dimarahin terus sama istri, jadi saya berangkat ke masjid. Jadi ke masjid karena dimarahin istrinya.
bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting untuk mengasah kualitas ibadah kita yang pertama ini, maka ayo belajar kita melakukan apapun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang orang tua kami menuju ikhlas perlu latihan. Menuju ikhlas itu perlu latihan Bapak Ibu. Nggak bisa orang itu ujuk-ujuk ikhlas. Ada seorang ulama besar yang bernama Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Siapa yang nggak kenal beliau? Beliau termasuk adalah orang yang soleh, bahkan dianggap beliau kekasih Allah. Beliau berkata, aku dikirim oleh Allah ibadah ikhlas setelah aku latihan ikhlas 40 tahun. Latihan ikhlas 40 tahun baru oleh Allah dikirim bisa ikhlas. Maka ayo kita latih. Bagaimana cara melatih ikhlas Bapak Ibu? Pokoknya Bapak Ibu, amal segede apapun, nih, amal segede apapun kalau nggak ikhlas nol. Amal sekecil apapun kalau ikhlas berbuah. Berbuah. Infak 100 juta tapi karena pamer, biar dianggap orang kaya raya, biar dianggap orang yang hebat, 100 jutanya nol, menjadikan dia masuk neraka. Infak 1000 perak, 500 rupiah, nyemplungkan ke kotak amal, bukan karena manusia, semata-mata memang murni karena Allah. Ini yang dianggap. Untung orang tua kami nilainya besar karena Allah. Maka yang pertama, ayo kita belajar lakukan amal ibadah kita ini semuanya karena Allah. Dan ikhlas itu Bapak Ibu, ikhlas itu berpangkat-pangkat. Ada ikhlasnya orang awam, ada ikhlasnya seorang pedagang, dan ada ikhlasnya orang arif billah. Ikhlasnya orang awam itu apa? Ada orang awam itu Bapak Ibu, dia ibadah ikhlas karena Allah tapi kelasnya awam. Apa? Kalau dia mau ibadah masih nanya fadilah. Kalau sholat berjamaah fadilahnya apa? Oh, fadilahnya 27 derajat. Yang biasa sholat berjamaah, insya Allah hatinya akan tenang, doanya akan dikabul. Berangkat dia sholat berjamaah Pak. Kenapa? Karena ada sesuatu yang balik dalam urusan dunia. Kenapa kamu sholat rajin? Katanya kalau sholat rajin itu rezekinya lancar, tendernya lancar. Ya kan? Insya Allah yang sholat rajin itu bayar utangnya cepat. Karena oleh Allah dikasih kemudian, akhirnya dia rajin sholat Pak, nggak apa-apa. Ini ikhlasnya orang awam ini Pak. Masih ada hitung-hitungan bab dunia, nggak apa-apa Bapak Ibu. Nah, yang kedua, ikhlasnya seorang pedagang Bapak Ibu. Seorang pedagang. Apa seorang pedagang itu Bapak Ibu? Ikhlasnya seorang pedagang itu, dia melakukan amal ibadah Bapak Ibu karena ada nilai yang dicari, pengen masuk surga, pengen selamat dari neraka. Kenapa kamu sholat berjamaah ke masjid? Sholat berjamaah ke masjid, kalau isya kita sholat berjamaah di masjid, itu pahalanya seperti bangun malam separuh malam. Kalau saya sholat berjamaah subuh, maka pahalanya seperti bangun malam semalam suntuk. Dan orang-orang yang rajin sholat isya, sholat maghrib berjamaah, maka dia akan dapat kedudukan yang sangat sempurna nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia berangkat Pak, karena melihat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang kedua lebih bagus daripada yang pertama Pak. Karena yang pertama yang dicari dunia, tapi karena Allah, tapi masih ada embel-embelnya bab dunia tadi. Yang kedua, masih ada embel-embelnya bab urusan surga neraka. Yang ketiga yang hebat Pak. Yang ketiga, apa? Al-arif billah. Ikhlasnya seorang yang memang rindu kepada Allah. Apa? Dia melakukan ibadah semata-mata karena Allah, bukan karena pengen tendernya dikabul, bukan karena rezekinya pengen lancar di dunia, juga bukan karena dia pengen masuk surga, dan juga bukan karena dia takut neraka, tapi semata-mata karena memang rindu kepada Allah, melakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada seorang perempuan yang diangkat menjadi kekasih Allah, namanya Robi'atul Adawiyah. Seorang perempuan, jadi ibu jangan takut, jangan khawatir. Banyak para kekasih Allah itu juga dari kalangan ibu-ibu. Selama ini kan kita dengar seorang wali itu laki-laki, tapi ada seorang
waliyah, seorang perempuan diangkat menjadi kekasih Allah, namanya Rabi'atul Adawiyah. Apa Rabi'atul Adawiyah pernah ngomong? Aku menyembah Allah bukan karena takut neraka dan bukan karena pengen masuk surga, tapi aku menyembah kepada Allah karena semata-mata Allah adalah zat yang layak untuk aku sembah, dan aku seorang hamba yang memang tugasnya selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini omongannya Rabi'atul Adawiyah. Ada orang coba Bapak Ibu memahami omongan Rabi'atul Adawiyah ini dengan pemahaman yang kurang sempurna. Kurang ajar Rabi'atul Adawiyah ini. Masa dia nyembah kepada Allah nggak takut neraka, nggak pengen masuk surga? Nah, ini pemahamannya separuh Bapak Ibu. Padahal omongannya Rabi'atul Adawiyah ini sangat benar Bapak Ibu. Kalau omongannya Rabi'atul Adawiyah ini nggak benar, berarti kebalikannya yang benar. Apa tadi omongan Rabi'atul Adawiyah? Aku menyembah kepada Allah bukan karena pengen surga, bukan karena takut neraka, tapi aku menyembah kepada Allah karena Allah adalah zat yang layak disembah, dan aku seorang hamba yang memang tugasnya seorang hamba menyembah kepada Allah. Loh, kalau kalimat ini salah, berarti yang benar kebalikannya. Apa kebalikannya? Ya Allah, aku ibadah kepadamu karena pengen surga, karena takut neraka, tapi kamu adalah Tuhan yang tidak layak untuk disembah. Lebih kurang ajar lagi. Makanya Rabi'atul Adawiyah ini beliau berada di posisi wilayah ikhlas tingkat tinggi Bapak Ibu. Lah nanti Bapak Ibu kita pulang kan punya cermin di rumah tuh. Ibu di rumah ada cermin? Ada. Tolonglah kalau cermin sekali-kali jangan cermin alis terus sama bibir. Sekarang nanti pulang Pak cerminnya langsung. Kamu tadi sholat ikhlas yang mana? Gitu loh. Kamu ini sholat sambil nyisir rambut, kamu tadi sholat itu tingkatan ikhlasmu yang mana? Ternyata Bapak Ibu parah, nggak tingkat awam, nggak tingkat pedagang, nggak tingkat arif billah Bapak Ibu. Wah, ini lebih ngawur lagi nih. Akhirnya apa? Sia-sia nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu, agar supaya kita ikhlas bagaimana? Agar supaya kita ikhlas Bapak Ibu terus beramal soleh. Jangan dikurangi. Ada orang salah paham. Oh, kalau ibadah nggak ikhlas berarti ibadah kita nggak diterima. Ya sudahlah, saya nggak perlu ke masjid. Takut nanti dibilang riya, takut dibilang nanti nggak ikhlas. Oh, ini keliru. Kalau kita nggak mau beramal soleh, bagaimana akan muncul ikhlas? Beramal solehlah kita terus. Kalau ada wilayah salah niat, dibenerin. Dibenerin Bapak Ibu. Masih ingat Ibu Bapak rajin sholat duha? Insya Allah rajin. Tapi kalau ditanya, Pak sholat duha kenapa? Jarang yang karena Allah. Katanya sholat duha bikin kaya raya. Lu sampai kapan niatnya pengen kaya raya terus? Ya kan? Mulai TK Bapak Ibu sampai S3 sholat duha niatnya kaya raya terus Bapak Ibu. Itu ikhlas tingkatan dasar. Makanya pengen Bapak Ibu kamu sholat duha kan? Loh, sholat duha diperintah oleh Allah, sholat duha dianjurkan oleh Allah, sholat duha disyariatkan oleh Nabi. Aku melakukan itu semata-mata karena Allah. Niatnya bukan lagi duit lagi Pak, tapi niatnya adalah karena memang ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu. Maka ayo pelan-pelan Bapak Ibu kita latih diri kita. Jangan sampai ibadah kita ini Bapak Ibu, ibadah capek enggak? Ibu ibadah capek enggak? Yo capek, iya kan? Capek Bapak Ibu memerangi hawa nafsu, iya kan? Harusnya sekarang nongkrong di depan televisi kita Bapak Ibu sambil ngopi kita di masjid. Memerangi hawa nafsu capek, butuh kesabaran. Loh, jangan sampai sudah memerangi hawa nafsu butuh kesabaran salah niat nol. Maka dari sini ayo pelan-pelan kita ikhlas, belajar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar supaya kita bisa ikhlas bagaimana Bapak Ibu? Agar supaya kita ini bisa ikhlas Bapak Ibu, biasakan mengkodok ibadah kita kalau niatnya keliru. Pahami? Agar supaya kita ini bisa ikhlas, biasakan mengkodok ibadah kita di saat niatnya keliru. Contoh Bapak Ibu, contoh, ada orang infak sedekah Bapak Ibu, infak sedekah ngeluarin duit 100.000. Di kanan kirinya ada kawannya, ada mertuanya, ada adiknya. Wow, ngeluarin duit 100.000 tapi nggak berat, langsung aja cemplungin kotak amal.
Kenapa? Karena ada kanan kiri, ada kawan yang nengok. Tentu ada kebanggaan dalam hatinya, biar dianggap orang dermawan. Agar supaya ikhlas, maka dikodok infak tadi itu. Oh, hawa nafsu. Jadi kamu infak 100.000 nggak berat. Biasanya kalau sendiri aja nyari duit yang paling lecet diinfakkan. Nah ini gara-gara ada kanan kiri, ada tetangga, ada kanan kiri, ada mertua, ada kanan kiri, ada kawan kita, 100.000 nggak berat. Berarti kamu melakukan bukan karena Allah. Awas, besok subuh tak kodok. Sebelum orang semuanya berangkat ke masjid, aku berangkat duluan. Nggak ada siapapun yang tahu, aku keluarkan 100.000 lagi, tak masukkan ke kotak amal, nggak ada yang tahu. Nah, biasakan dikodok kayak gitu Bapak Ibu. Biasakan. Ada lagi sholat ba'diyah Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu kalau di rumah Bapak Ibu boro-boro sholat ba'diyah. Wow, kalau di masjid Bapak Ibu sholat ba'diyahnya takbirnya lama. Allah, lama Bapak Ibu. Kenapa? Yang nonton banyak. Tapi kalau sholat sendiri Bapak Ibu di rumah kayak capung minum air, lap-lap. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini perlu dikodok ini nanti ini. Hawa nafsu. Kamu sholat. Ini masjid apa? Masjid besar Al-Uswah. Nah, kamu sholat di masjid besar Al-Uswah, ya, sholat ba'diyah, wow, nggak berat kamu. Kamu biasanya baca doa rukuk itu biasanya 3 kali, karena dilihat orang sampai 21 kali. Lama sekali sujudnya. Awas kamu ya, pulang nanti. Suamiku tidur, anakku tidur, tak kodok sholat ba'diyah di rumah, nggak ada yang tahu. Nah, ini Pak, cara memerangi riya itu kayak gitu. Cara memerangi nggak ikhlas itu kayak gitu Bapak Ibu. Jangan dibiasakan Bapak Ibu, kita itu terhibur, merasa senang kalau ditonton orang dalam ibadah. Kenapa? Nanti kayak orang mati syahid tadi itu Bapak Ibu. Coba, orang yang mati syahid itu jaminannya apa? Surga. Tapi kenapa ini oleh Allah diperintah masuk neraka? Gara-gara dia niatnya pengen dianggap seorang pendekar, petarung, hebat. Niatnya keliru. Makanya kata Allah, mau kemana kamu? Saya mau masuk surga ya Allah. Apa sebabnya? Saya mati syahid. Enggak masuk neraka kamu. Kaget, kenapa ya Allah? Kok saya masuk neraka? Bukankah kamu membela agamaku? Bukan karena aku. Karena dianggap kamu adalah seorang pendekar, seorang yang hebat, seorang yang ini, seorang itu. Nah, ini salah nih, salah niat. Jadi Ibu, kalau ada niat yang salah, dikodok Bapak Ibu. Ini yang pertama, perhatikan ya. Yang pertama, agar supaya kualitas ibadah kita ini memenuhi standar untuk diterima oleh Allah, biasakan kemana-mana di dalam ibadah ikhlas. Dan ingat Bapak Ibu, ikhlas itu nggak ngomong-ngomong. Ikhlas ngomong-ngomong, saya ikhlas, coba belah dadaku, ikhlas. Lu ngapain kayak gitu? Nggak usah, ikhlas diam. Bahkan Bapak Ibu, rokib atid yang ada di kanan kiri kita itu nggak tahu kalau kita ikhlas. Beliau hanya tugasnya mencatat amal kebaikan dan mencatat amal kejelekan. Wilayah ikhlas itu murni wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi perlu dilatih orang tua kami. Makanya Bapak Ibu, orang ikhlas itu Bapak Ibu, tandanya mau musim hujan nggak musim hujan, rajin ke masjid. Mau tanggal tua, tanggal muda, rajin ke masjid. Oh, kalau tanggal muda ke masjid rajin Bapak Ibu. Kenapa? ATM-nya masih penuh. Tanggal tua puyeng. Nah, itu berarti nggak ikhlas. Kalau ibadah kita masih musim-musiman, kadang semangat, kadang enggak, itu kurang ikhlas. Orang ikhlas itu Bapak Ibu tidak terkontaminasi dengan keadaan. Mau dia lapar, mau dia kenyang, tetap dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo pelan-pelan Bapak Ibu dilatih. Tapi ingat Bapak Ibu, ilmu ikhlas bukan ilmu menilai orang lain. Hati-hati. Kadang Bapak Ibu manggu-manggu sambil ngelirik gini, ini loh yang gak ikhlas. Nih, yang pakai kopiah batik, nggak ada yang kan batik, kopiah batik kan? Nah ini yang pakai kopiah batik ini gak ikhlas ini. Nah ini, yang pakai mukena apa? Mana warna yang nggak ada sini? Pakai mukena itu nggak ikhlas. Loh, ilmu ikhlas itu menilai diri kita. Jadi yang perlu kita tengok hati kita, bukan nengok orang lain. Kalau kita biasa menilai orang lain, akhirnya lupa menilai diri kita.
Akhirnya kita nggak evaluasi, kayak punya amal ibadah banyak tak taunya nol, Bapak Ibu. Makanya ilmu ikhlas, ilmu untuk menilai diri kita, bukan menilai orang lain. Contoh di Masjid Besar Al-Uswa ada orang infak sedekah, Bapak Ibu, setiap Jumat diinformasikan, Pak Haji ini telah infak 1 juta. Awas, nggak boleh ngomong. Ini bukan menilai orang lain. Biarkan, itu memang peraturannya masjid. Kalau ada infak dicerita-ceritain, diinfoin. Setiap Jumat Bapak Ibu 1 bulan diinfo terus. Pak Haji ini 1 juta, Pak Haji ini 1 juta. Al-Fatihah, mudah-mudahan dikembalikan oleh Allah dengan banyak Al-Fatihah. Tiba-tiba dalam hati kita, ya Allah, 1 juta sampai 4 minggu diinfoin terus, kok sebegitunya orang nggak ikhlas. Oh, hati-hati, nggak boleh ngomong kayak gitu. Bisa jadi Bapak Ibu, Pak Haji yang minta diinfokan infaknya setiap Jumat 1 juta itu, bisa jadi beliau itu orang yang paling ikhlas. Kenapa? Ternyata diam-diam beliau memerangi hawa nafsunya yang berupa riak, yang berupa pamer. Kok bisa kayak gitu? Iya, ternyata Bapak Ibu infaknya 10 juta tapi minta diinformasikan 1 juta. Ayo, ikhlas enggak itu? Jenengan yang ngomong nggak ikhlas, sudah nggak nyumbang ngomongin orang, sudah jatuh ketiban duren itu, nyungsep, ya kan? Nggak punya amal kebaikan, Bapak Ibu ngomongin orang. Aduh, Bu Haji gombal, Pak Haji gombal, masa infak 1 juta aja setiap Jumat diinformasikan. Ilmu ikhlas bukan ilmu menilai orang lain, tapi ilmu menilai diri kita sendiri. Kalau ada orang infaknya minta diinfokan, bisa jadi itu lagi memerangi riya, Bapak Ibu. Infaknya 10 juta tapi diinfokan cuma 1 juta. Coba Bapak Ibu, yang disembunyikan berapa? 9 juta. Jenengan ngomong cok. Nah ini zaman sekarang ini Bapak Ibu, khutbah ini banyak orang ahli komentar tuh banyak, Bapak Ibu. Giliran amal nol putul kosong. Maka ayo pelan-pelan orang tua kami, kita belajar Bapak Ibu. Ayo berangkat ke masjid karena Allah. Ayo pengajian, hadir di pengajiannya Abah Syekh Abu Hanifah karena siapa? Karena Allah, bukan karena buyanya. Kami nih tadi belum disampaikan, alhamdulillah guru mulia kami, Bapak Ibu, guru saya itu Buya Yahya. Kami termasuk santrinya beliau, kami tinggal di Cirebon, kami dekat dengan Buya Yahya. Alhamdulillah Buya Yahya kemarin kan sudah ke sini, ya kan? Maka saya juga alhamdulillah sekarang kami ke sini. Jadi kami ingin mengikuti tindak lampah guru kami. Masjid yang pernah beliau kunjungi tak kunjungi juga. Tujuannya apa? Biar kami tetap nyambung kepada guru mulia kami sampai nanti kami masuk surga terus beriringan sambung kayak gitu. Ya, tapi ingat, yang datang ke majelis karena Buya Yahya hati-hati. Yang datang ke majelis karena Abah Syekh hati-hati. Kenapa? Nggak dikasih pahala. Datang ke majelis ya karena Allah dong. Bukan karena Abah Syekh, bukan karena Buya Yahya, karena Allah. Yang punya pahala siapa? Buya atau Abah Syekh? Allah. Makanya belajar Bapak Ibu. Tapi kalau urusan cinta ulama, ya nggak bisa dibohongi Bapak Ibu. Namanya orang cinta, mungkin lebih cinta Buya, mungkin lebih cinta Abah. Namanya cinta nggak bisa dibohongi. Tapi kelakuan kebaikan semuanya kalau ingin diterima karena Allah. Satu, ya, satu ini. Yang kedua, agar supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah, yang kedua apa? Ayyakuna malbusahu wa musallahu halalan. Tolong sarana prasarana yang dipakai ibadah tolong harus halal. Tolong perhatikan ini, sarana prasarana yang dipakai ibadah tolong halal, baju yang dipakai tolong halal, makanan yang dikonsumsi tolong halal, pekerjaan yang kita gelutin tolong halal. Percuma orang haji nangis di depan Ka'bah, tapi kalau hajinya rebutan warisan, hajinya korupsi, hajinya ngambil duit gak bener, walaupun dia menangis dengan tetesan air mata darah di depan Ka'bah, nol gak diterima oleh Allah. Ini banyak orang kelewat Bapak Ibu. Bahkan kata Imam Ghazali, siapa Imam Ghazali? Beliau termasuk ulama besar yang memiliki kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid. Dia ngomong, biasanya Bapak Ibu, orang yang doyan makan haram itu kalau sholat paling rajin di depan. Tapi awas, jangan noleh kanan diri. Oh ini wah ngaco lagi nih. Ini ilmu untuk diri kita, bukan nilai orang lain.
Nanti dikira yang di depan makanannya haram semuanya. Enggak, kata Imam Ghazali, biasanya orang yang doyan makan haram itu ibadahnya rajin di depan. Biasanya yang rebutan warisan itu Pak, ibadahnya rajin ke depan. Sobo-sobo udah nyetater pakai mobil ke masjid Pak. Belum pada datang udah ke masjid, tapi mobilnya jatahnya adiknya dimakan. Percuma Bapak Ibu, hati-hati ya, karena rebutan warisan haram Pak. Dosa rebutan warisan itu 3. Dosa rebutan warisan 3. 1, makan haknya adik, makan haknya kakak, kayak nyuri. Dosa 1. 2, kurang ajar kepada orang tua. Orang tuanya kan sudah meninggal. Kalau jatah adik, jatah kakak diambil, kok ada orang tua marah nggak? Sedih, marah. Makanya dia kurang ajar kepada orang tua. Ketiga, memutus silaturahmi. 1 dosa saja Pak cukup masuk neraka. Ini 3 Pak. Oh, ini nerakanya udah kelas kakap ini. Ya, maka tolong, apa yang dipakai untuk ibadah semuanya murni halal. Insya Allah orang tua kami yakin rezeki kita yang kita makan insya Allah halal. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Insya Allah rezeki kita halal. Kenapa saya bahas ini Pak? Biar tambah yakin Pak. Dan ingat, makanan haram, tahu nggak tahu, jika dikonsumsi menghantarkan mudah maksiat. Tahu nggak tahu? Ada orang dikasih duit, tapi nggak dikasih tahu kalau duit itu haram, tiba-tiba dimakan Pak. Tahu nggak tahu, yang makan haram akan mudah melakukan maksiat. Lalu bagaimana kalau sudah tahu itu haram masih dimakan? Wow, lebih berat ini. Makanya tolong, ibadah di dalam mendekatkan diri kepada Allah, tolong ibadah kita ini harus murni halal. Bahkan kalau perlu subhat aja jangan. Subhat jangan. Subhat itu Bapak Ibu nggak jelas halal, nggak jelas haram. Subhat itu nggak jelas halal, nggak jelas haram. Waman waqa'a fis subhat waqa'a fil haram. Yang meremehkan barang subhat, yang biasa ngembat barang subhat, yang biasa makan barang subhat akan masuk kepada wilayah haram. Apa Bapak Ibu? Nemu dompet di pinggir jalan, nemu dompet di pinggir jalan, atau nemu dompet di kamar mandi masjid. Tiba-tiba, alhamdulillah rezeki nomplok. Rezeki nomplok. Oh, sudah tahu dompetnya itu ada KTP-nya, punyanya siapa, kok rezeki nomplok dari mana itu? Nah, itu subhat itu orang tua kami, nggak boleh itu diambil Bapak Ibu. Nemu duit di jalan Bapak Ibu, duitnya siapa? Nggak jelas halalnya, nggak jelas haramnya, jangan biasa diambil. Makanya tolong jangan dimakan kecuali jelas halal. Bahkan yang punya anak di pondok, punya anak yang lagi kuliah, jangan biasa dikirim duit gak jelas ke perkuliahannya. Kenapa? Anak kita kuliah akan rusak, anak kita di pondok akan bejat. Kenapa? Barang haram dikirim ke pondok, anaknya di pondok gak betah Pak, susah dikasih ilmu. Makanya kata guru kami Bapak Ibu, guru kami memotivasi para wali santri, wahai para wali santri, kalau rezekimu masih belum bersih, nggak usah dikirim ke pondok, anakmu tak biayain, tak kasih makan, biar cepet jadi orang hebat. Daripada kamu kirim duit nggak jelas, akhirnya itu menghambat orang tua kami. Maka jelas Bapak Ibu, syarat yang kedua, agar supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, sarana prasarana yang dipakai adalah halal. Bahkan Bapak Ibu, dulu diceritakan, anna rajulan yas'at wa agbar. Ada seorang laki-laki Bapak Ibu, bajunya compang-camping, mukanya berdebu, secara dohir kayak nggak cinta dunia Bapak Ibu. Mengangkat tangan tinggi-tinggi, berkata, ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Allah. Ini secara dohir doanya mustajab, tapi kata Nabi Muhammad, fa'anna yustajabula, bagaimana doanya akan dikabul oleh Allah? Kenapa ya Rasulullah? Secara dohir gak cinta dunia dia, bajunya compang-camping, mukanya berdebu, kusut, kayak orang nggak kenal dunia. Tapi kenapa di saat mengangkat tangan ya Rob kok nggak dikabul? Apa kata Nabi Muhammad? Fa'anna yustajabulah, bagaimana doanya dikabul? Mat'amuhu haram wa ghudhiya bil haram, makanannya itu loh haram. Tadi sarapannya sarapan yang haram, makan siangnya makan yang haram. Gimana fa'anna yustajabulah, bagaimana doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Bisa jadi ibu, hari ini permasalahan di dalam rumah tangga kita ini jangan-jangan musibahnya urusan duit gak jelas ini Bapak Ibu. Bisa jadi Bapak Ibu. Kenapa? Kalau sudah sumbernya nggak jelas Bapak Ibu, maka Allah nggak ridho di situ. Loh, kalau sudah Allah nggak ridho ada di situ Bapak Ibu, segala masalah ditumpahkan oleh Allah dan tidak ada solusinya. Kekasih Allah mungkin diuji oleh Allah, tapi disiapkan solusi. Solusi. Tapi orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah dikasih ujian nggak disiapkan solusi, dia bingung, putus asa, sampai puncaknya naudzubillah min dzalik, mengakhiri kehidupannya dengan cara yang nggak benar orang tua kami. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, agar supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah, yang ketiga, alla ya'jiba fiha, jangan merasa bangga atau merasa sombong dengan amal kebaikan kita. Jangan merasa bangga sombong dengan amal kebaikan kita. Punten Bapak Ibu, jenengan setelah dari sholat berjamaah di Masjid Al-Uswah ini, coba pulang, kok tiba-tiba ada pemuda duduk-duduk di pos kamling nggak sholat sambil main gaplek, atau naudzubillah min dzalik, ternyata di situ ada botol miras diminum. Ayo coba, bagaimana diri kita? Kalau kita jalan gini Bapak Ibu, sampah masyarakat kamu, waktunya sholat gak sholat kamu, neraka kamu, oh jenengan yang neraka. Kenapa? Sombong dengan amalnya. Gak boleh kayak gitu. Sombong dengan amal menjadikan orang masuk neraka. Orang tua kami, gak boleh kita bangga dengan amal kita. Wong modalnya dari Allah. Yang ngasih kemudian kita bisa ke masjid Allah, yang ngasih hidayah petunjuk ke masjid Allah. Kenapa pulang dari masjid merasa kayak ahli surga? Semuanya neraka ini, neraka, kayak surga sama bibi sama pamannya dok. Ibu, bapak, hakikat ibadahmu diterima engkau jika melihat pelaku pelanggaran semakin berkasih sayang. Ya Allah, itu ya Allah, waktunya sholat berjamaah kok dia malah mabuk. Ya Allah, waktunya sholat berjamaah kok dia malah melanggarmu. Tolong ya Allah, kasih petunjukmu, kasih hidayah. Harusnya kayak gitu. Bahkan kalau ketemu mereka, orang tua kami nggak sungkan-sungkan kita tegur sapa, assalamualaikum, mohon maaf punten lewat ya. Kenapa? Karena kita tawaduk, merendah diri, itu tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf Bapak Ibu, ini contoh. Kita pulang dari majelis ini Bapak Ibu, tiba-tiba lewat di terminal, contoh ini. Tak taunya di terminal itu Bapak Ibu, ada perempuan pakai baju kurang kain, melambai-lambaikan tangannya Bapak Ibu, menjual diri. Iya kan, ibu bapak baru pulang dari majelis ini, majelisnya Buya Yahya, majelisnya Abah Sef, iya kan, baru pulang. Ayo coba Bapak Ibu, kalau ketemu mereka perempuan yang pakai baju setengah telanjang sambil melambai-lambaikan tangan menawarkan dirinya, ayo dalam hati kita apa? Kalau dalam hati kita merasa jijik, merasa dia kotor, sampah masyarakat, ahli neraka kamu, maka ibadah kita nol. Harusnya kalau ketemu mereka Bapak Ibu, kita sedih, nangis, ya Allah, ini kan umat kekasihmu Nabi Muhammad, kasih petunjuk ya Allah, kasih hidayahmu ya Allah, sehingga kalau ketemu assalamualaikum neng, punten neng, mudah-mudahan neneng semakin soleha, gitu harusnya, bukan neraka. Bisa enak bisa ngomong neraka ini Bapak Ibu, kayak dia punya kunci surga. Jadi ibadahmu itu tanda diterima oleh Allah, gak ada sombong. Tanda ibadahmu gak diterima oleh Allah, angko sombong Pak, merasa kayak punya surga. Hati-hati orang tua kami, itu bahaya. Waktunya habis. Sebentar ya, udah waktunya sholat adzan? Belum 5 menit lagi, nyantai dulu ya. Ini kalau nanti ini gak dilanjut, jenengan masuk surganya kakinya tok. Iya kan belum selesai. Iya kan, sudah bener, sudah 1, 2, 3 bener, tinggal keempat. Nah ini akhirnya yang manjing kakinya tok ini ke surga ini. Ya, nanti nggak apa-apa nanti. Sholat itu Bapak Ibu, syariat fikihnya, sholat itu boleh ditunda kalau untuk pengajian. Menundanya nggak boleh banyak-banyak, ya 5 menit 10 menit boleh, nggak apa-apa itu Pak, itu disepakati oleh para ulama. Kenapa? Ilmu majelis ini kualitas ibadah kita Pak, kualitas ibadah kita yang menghantarkan sujud kita benar ya majelis kayak gini Pak,
gitu loh. Dari tadi makanya kita ngobrol kualitas itu, tapi tolong kalau adzan tepat waktu. Jadi nanti kalau waktunya adzan stop kami, adzan kemudian lanjut sebentar langsung sholat berjamaah. Kenapa? Adzan itu siar sholat, ditunggu orang, makanya nggak boleh adzan telat. Ya, kalau adzan masuk langsung adzan. Ya, baik, itu yang ketiga tadi. Apa yang ketiga? Ibadah yang dilakukan tidak menghantarkan kesombongan, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, lakukan ibadah dengan khusyuk. Lakukan ibadah dengan khusyuk, utamanya ibadah sholat. Allah tidak akan menerima sholat kita, Bapak Ibu, kecuali khusyuk. Khusyuk itu bagaimana, Pak Ustadz? Khusyuk dijelaskan, anta'budallah ka'annaka tarahu. Menyembahlah engkau kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Berat kelas kita, Pak. Ya, kita ibadah melihat Allah berat. Fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu nggak bisa melihat Allah, maka yakinilah Allah bisa melihatmu. Maka insya Allah yang kedua ini bisa, Pak. Ya, khusyuk itu menyembahlah engkau kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Susah. Yang kedua, kalau kamu nggak bisa ibadah melihat Allah, maka yakinilah Allah melihatmu, insya Allah bisa. Ibu, Bapak, saya mau nanya. Ibu, Bapak pernah ibadah di sampingnya mertua? Pernah? Jadi sholat sama mertua, jenengan suruh jadi imam. Coba, biasanya baca kulhu, mungkin baca yasin ya? Ya, kenapa? Karena sama mertua, betul nggak? Ayo Bapak Ibu, padahal itu mertua ngasih anaknya, Bapak Ibu, jenengan sholat, Masya Allah, khusyuknya pol. Biasanya kalau sujud agak buru-buru, karena ini jadi imam mertuanya, sujudnya, baca doa sujudnya pelan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Biasanya subhanallah, biasanya kan gitu. Nah ini karena sama mertua, Bapak Ibu, sholatnya, Pak, mertua ini dibandingkan Allah ya jauh, Pak. Allah ngasih segala-galanya. Loh, kita dipandang Allah kok sholat kayak capung minum air, ini gimana, Pak? Jujur, kalau kita kerja, Bapak Ibu, ada CCTV, kerja nih, ada CCTV, majikan kita, bos kita mantau dengan CCTV kita. Ayo, kira-kira mau tidur nggak lagi kerja? Ya nggak mau, Ibu. Karena kalau ketahuan tidur dipecat. Sedangkan Bapak Ibu, Allah lebih canggih daripada CCTV. Kenapa? Kanan kiri kita malaikat raqib atid. Kemudian Allah lebih dermawan daripada mertua kita. Mertua kita hanya ngasih anaknya tok untuk dinikahin oleh kita, tapi Allah ngasih kesehatan, Allah ngasih panjang umur, Allah ngasih kesehatan, Allah ngasih rezeki, Allah ngasih jodoh, Allah ngasih segala-galanya. Masa ditengok oleh Allah kok sholatnya asal-asalan, Pak? Malu kita ini. Latih, Pak, sholat yang serius. Nah, termasuk sholat yang khusyuk itu, Pak, tidak mengurangi kesunahan-kesunahan yang harus dibaca di dalam sholat. Dan jangan dilebihkan, kecuali sholat sendirian, Pak. Maka ini termasuk khusus bagi imam. Sekarang lagi viral, Bapak Ibu, imam itu kalau rakaat terakhir sujudnya lama, itu malah makruh. Sujud lama itu makruh. Kalau kamu sendirian mau sujud 5 jam boleh. Tapi kalau sholat berjamaah itu kalau bacaan imam melebihi dari kesunahan, itu hukumnya makruh. Contoh, doa rokok 3 kan sunnahnya dibaca 21 kali, makruh. Kenapa? Kasihan jamaahmu ada yang kelaparan, ada yang puasa Senin Kemis, nyempetin sholat berjamaah, ini rokoknya lama sekali. Ada itu jamaahmu yang matanya sakit, kalau rokok mau coplok itu, Bapak Ibu, kalau sujud mau coplok, ini baca doa rokok sujudnya sampai 21 kali, hukumnya makruh. Tetapi kalau sholat sendiri, Bapak Ibu, mau baca 100 kali nggak apa-apa. Ibadah yang diterima oleh Allah, syarat yang keempat adalah khusyuk. Khusyuk itu adalah menghadirkan bahwasanya diri kita diperhatikan oleh Allah di dalam sholat. Pelan-pelan, Bapak Ibu, kita menghadirkan Allah. Coba kalau kita sholat diperhatikan oleh Allah, ayo kira-kira kita toleh-tolehan atau kira-kira kita gerak-gerak? Yo enggak, kita pingin serius menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang setannya, Masya Allah, Bapak Ibu, orang kalau sudah sholat, Bapak Ibu, ingat kunci yang lama 1 minggu gak ketemu, itu ketemu di waktu sholat, Pak.
Kadang kalau sudah sholat ingat lagi berantem sama anak, berantem sama istri, berantem sama suami. Makanya Bapak Ibu, kalau seperti itu kita lagi sholat lah kok ingat hal-hal urusan dunia kayak gitu, Bapak Ibu, pelan-pelan dikembalikan lagi. Aku lagi ibadah, fokus kepada Allah. Fokusnya apa? Bacaannya Fatihahnya, bacaan suratnya, bacaan doanya itu dibaca semuanya. Dan kemudian yang kedua, sebisa mungkin orang tua kami memahami arti yang dibaca. Ini bantu kekhusyuan kita. Jadi kalau ibu takbir Allah, hati kita memahami Allah Maha Besar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Maha Agung, Maha Suci Allah, Maha Tinggi Allah. Jadi diartikan seperti itu. Biar apa Pak? Biar nggak ngelamun. Karena ada orang itu Pak ngomong bahasa Arab itu hanya mulutnya tok, hatinya kemana-mana. Karena nggak biasa menerjemahkan hatinya dengan arti-arti dari yang dibaca. Makanya kalau kita berbicara Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, zat yang menjadi Tuhan alam semesta ini, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi diartikan seperti itu Pak, itu mempermudah kekhusyuan kita. Sampai nanti pada puncaknya oleh Allah dikirim kekhusyuan. Kemudian agar supaya kita bisa khusyuk di dalam ibadah Pak, tolong lakukan ibadah sholat dengan jangan nyuri waktu, tapi lakukan ibadah sholat dengan sabar. Ada orang Bapak Ibu ibadah sholat itu kalau mau sholat sambil lari-lari ngejar sholat, itu hukumnya makruh Pak. Lari-lari ke masjid ngejar sholat itu hukumnya makruh. Kenapa orang tua kami? Karena kalau baca Fatihah ngos-ngosan, betul nggak? Ayo, bismillah, alhamdulillah. Nah ini hilang itu khusyuknya. Makanya agar supaya kita nggak lari-larian ke masjid Bapak Ibu, jauh-jauh kita atur. Oh, sholat berjamaah di Masjid Besar Al-Uswa kalau maghrib itu dikumandangkan sholat berjamaahnya jam 6:15. Berarti sebelum jam 6:15 sudah di masjid. Jadi jauh-jauh kita persiapkan seperti itu. Nah, kalau sudah dipersiapkan kayak gitu orang tua kami, insya Allah ibadah kita insya Allah khusyuk, dan khusyuk itu pemberian dari Allah. Khusyuk pemberian dari Allah, tapi kita ikhtiar dulu, usaha dulu untuk khusyuk orang tua kami. Kami ulang lagi, syarat agar supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah ada 4. 1, apa? Ikhlas. Ya. 2, bekalnya halal. Kalau nyuri haram nggak bisa. Mau banyak sujud kayak apapun haji setiap tahun percuma karena duitnya haram. Ya. Yang ketiga, tidak sombong dengan amal ibadah yang kita miliki, mentang-mentang dari masjid enak aja melihat orang salah mengatakan ahli neraka, nggak ada santun-santunnya, nggak ada lembut-lembutnya. Ini nggak diterima ibadahnya orang. Jadi orang kalau ibadah nggak diterima bawaannya panas Bapak Ibu, suka nyalain orang. Tapi kalau ibadahnya diterima bawaannya lembut, melihat pelaku maksiat dengan kasih dan cinta. Bukan berarti ridho dengan maksiat, enggak Pak. Dengan maksiat nggak boleh ridho. Dengan maksiat kita harus nantang. Tapi dengan pelaku maksiat kita tuh harus berkasih sayang. Dibedakan maksiat dengan pelaku maksiat. Maksiat kita harus nantang maksiat. Tapi pelaku maksiat kita harus berkasih sayang. Itu adalah cara pandangnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, khusyuk di dalam kita beribadah. Insya Allah kalau 4 syarat ini dipenuhi orang tua kami, insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kami setelah majelis ada tanya jawab, tapi karena waktunya sudah habis, barangkali kalau mau ikut nanti besok kami ada di masjid mana? Besok? Besok kami ada di Masjid Nurul Iman, pada maghrib sama pada isyaknya mana? An-Nur. Pada isyaknya besok di An-Nur. Kita nanti banyak ngobrol lagi, banyak diskusi. Sebenarnya tanya jawab itu penting Bapak Ibu untuk nambah juga ilmu, tapi karena waktunya sudah habis, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kami banyak teledor di dalam urusan ibadah ya Allah.
Kami banyak kesalahan di dalam urusan ibadah ya Allah. Kami banyak kekurangan di dalam urusan ibadah kepadamu ya Allah. Engkau yang maha sempurna, sempurnakan kekurangan kami ya Allah. Sempurnakan keteledoran kami di dalam ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, kadang kami di dalam ibadah salah niat, kadang kami di dalam ibadah kurang niat yang benar, kadang kami di dalam ibadah ya Allah niatnya macam-macam bukan karenamu ya Allah. Namun ya Allah, setelah malam ini ya Allah, bantu kami semuanya ya Allah, jadikan kami semuanya beramal soleh, baik yang kecil maupun yang gede, jadikan itu semuanya karenamu, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Dosa kami sangat banyak ya Allah, khususnya yang berbicara ini ya Allah. Dosa kami sangat banyak, mohon diampuni ya Allah. Segala dosa yang pernah kami lakukan mohon diampuni. Dosa mata mohon diampuni, dosa mulut mohon diampuni, dosa anggota tubuh kami yang lainnya mohon diampuni ya Allah. Terkhususnya dosa urusan hati ya Allah. Dosa urusan hati kami kotor ya Allah. Ada dendam, ada riya, ada hasud, ada dengki, ada iri hati, ada sombong di dalam hati kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, ampunilah dosa urusan hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Yang ada dendam, dengki, hasud, jadikan kecintaan dengan sesama ya Allah. Yang ada sombong, gantilah ketawaduan, merendah diri kepada siapapun ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah panjang umur dalam keadaan taat dan sehat walafiat ya Allah. Panjang umur dalam keadaan taat dan sehat walafiat ya Allah. Panjang umur dalam keadaan taat dan sehat walafiat ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah rizki yang halal, pekerjaan yang halal, usaha yang halal. Jauhkan dari kami rizki subhat, jauhkan dari kami rizki haram, jauhkan dari kami pekerjaan subhat, jauhkan dari kami pekerjaan yang haram. Kami takut ya Allah jika mengkonsumsi yang haram menjadikan amal ibadah kami tidak Engkau terima ya Allah. Maka beri kepada kami ya Allah rizki yang halal, yang barokah, yang banyak. Rizki yang halal, barokah yang banyak. Rizki yang halal, barokah yang banyak ya Allah. Ya Allah, istri kami ya Allah, jadikan mereka semuanya istri yang solehah, dan jadikan keluarga kami ya Allah sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Anak-anak kami ya Allah jadikan anak yang soleh soleha. Jadikan keluarga kami ahli surgamu ya Allah. Anak-anak kami ahli surgamu ya Allah. Orang tua kami ahli surgamu ya Allah. Guru-guru kami ahli surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sepanjang usia nyawa kami, pada waktunya kami akan wafat ya Allah, pada waktunya kami akan meninggal ya Allah, tetapi kami mohon panjang umur ya Allah, hingga bekal kami banyak ya Allah, bekal menujumu banyak ya Allah, panjang umur dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Dan nanti jika Engkau akan mencabut nyawa kami mohon jadikan kami semuanya nanti wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jadikan kami semuanya nanti wafat dalam keadaan iman, senantiasa hati dan lidah kami ya Allah mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Wallahuddin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, syukron, terima kasih, mohon maaf, jangan lupa selalu didoakan kami. Wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.